Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8/3. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali memaparkan materi tentang IPA, yaitu reproduksi pada hewan. Setelah kemarin reproduksi pada tumbuhan, sekarang kita membahas reproduksi tentang hewan ya. Materi ini adalah materi IPA kelas 9 SMP semester 1 bab 2 ya. Langsung saja saya mulai pembahasannya. Tapi sebelumnya ya, kami mohon sekali siapapun yang mengenal channel saya ya, Umi Fitri Espansa, mohon like, komen, dan share biar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa dan siswi kami ya. Mari kita mulai ya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi adalah ini ya, 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis sistem reproduksi pada hewan dan menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah menganalisis sistem reproduksi pada hewan dan menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, kita mulai saja ya. Pembahasan di sini kami dasarkan pada buku siswa kurikulum K13 ya, revisi tahun 2018 untuk kelas 9 SMP. Untuk reproduksi pada hewan sendiri, ini kami bagi dua ya. Seperti yang kita ketahui, hewan itu kan ada hewan avertebrata ya, yang tidak bertulang belakang atau invertebrata, dan hewan vertebrata atau yang bertulang belakang. Untuk yang pertama, mari kita bahas dulu hewan avertebrata atau reproduksi hewan avertebrata. Yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual ya. Perkembangbiakan di sini kan sama dengan reproduksi. Jadi kami mengambil istilah salah satu saja ya. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan itu adalah ini ya, membentuk tunas ya. Berkembangbiak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain yaitu dari filum Porifera dan Coelenterata ya. Untuk Porifera adalah hewan berpori yang biasanya ini hidupnya di air ya, di laut ya. Kemudian Coelenterata sendiri adalah yang membentuk tunas itu dari ini Hydra sp, sedangkan dari jenis ubur-ubur itu jenis Obelia dan Aurelia ya, sp. Itu ya, untuk gambarnya hidra seperti ini ya. Ini tubuh hidra. Nah, ini membentuk tunas ya, tunas ini. Tadinya kecil, agak membesar dan akhirnya tunas tadi akan memotong ya, akan memisahkan diri dari induknya, jadilah sel anakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi. Untuk fragmentasi, contoh makhluk hidupnya yaitu planaria, di mana planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Fragmentasi pada planaria dibagi menjadi dua tahap, yaitu fragmentasi itu sendiri dan regenerasi ya. Fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian yang regenerasi yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Jadi kalau dipotong kepalanya berarti kan kepalanya terbelah, ada kepala dan badan. Kepalanya kan tidak punya badan, nanti akan terbentuk badannya. Sedangkan badannya yang tidak punya kepala akan terbentuk kepalanya. Seperti itu ya. Dan pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya.
Nah, ini gambarnya ya. Ini ya. Ketika dipotong ya, ini ekor sama kepala dan badan. Ini nanti juga akan menjadi individu baru seperti itu. Kemudian, selain pada planaria, fragmentasi juga dapat terjadi pada organisme yang lain ya. Contohnya pada Volvox. Nah, ini ya. Ini pada Volvox ini ya, ini bisa memisahkan diri masing-masing menjadi individu baru atau membentuk koloni baru. Selain pada Volvox juga terjadi juga pada bintang laut ya. Kalau Volvox tadi kan fokusnya pada fragmentasi, kalau pada bintang laut fokusnya pada regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ini ya. Nih, dipotong dimanapun nanti akan meregenerasi menjadi masing-masing akan membentuk individu baru. Kemudian yang ketiga yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun dan kutu air ya. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina atau fertil ya, atau subur. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah pejantan atau steril. Nah, yang keempat adalah membelah diri. Kemampuan membelah diri atau pembelahan biner yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Misalnya pada protozoa, ini tinggal memisahkan intinya. Nanti masing-masing inti akan membentuk individu baru dengan adanya protoplasma yang baru. Kemudian yang kelima yaitu sporulasi atau pembentukan spora ya. Misalnya Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Pada fase oosit, oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Ya, Plasmodium ini biasanya menempel pada tubuh nyamuk. Ketika kita digigit oleh nyamuk, tidak sengaja nyamuk akan memasukkan Plasmodium ke dalam tubuh kita dan nanti akan berkembang. Nah, Plasmodium itu akan pada fase oosit ya membelah lagi, menghasilkan sporozoid. Dan kita itu menyerang darah kita menyebabkan apa? Demam, penyakit malaria ya. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi hewan avertebrata, masih hewan tidak bertulang belakang ya. Kalau tadi adalah aseksual, sekarang yang seksual. Kita mulai. Reproduksi seksual selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibagi menjadi dua. Ya, ada yang tanpa pembuahan dan ada dengan pembuahan. Yang tanpa pembuahan contohnya adalah peristiwa parthenogenesis. Sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Misalnya tadi pada lebah ya dan semut. Nah, ini gambarnya. Kemudian tadi hidra itu memang mempunyai sifat seperti hewan dan tumbuhan. Jadi ini ya bisa dimasukkan ke sini. Selain berkembang biak dengan aseksual atau bertunas, hidra juga berkembang biak dengan seksual. Perkembangbiakan seksual dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh, sehingga hidra itu bersifat hermaprodit ya. Kemudian alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid, daun ovum ya, dan ovum maksudnya. Hasil pembuahannya adalah sigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Ya. Pada cacing pita ya, tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proklotid. Pada setiap proklotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan di dalam proklotid yang menghasilkan sigot. Ini gambar cacing pita berbentuk lembaran-lembaran seperti pita. Kemudian ada lagi cacing tanah. Di dalam tubuh cacing tanah
terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal yang disebut klitelum ya. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid atau perkawinan silang ya. Nah, ini gambar cacing tanahnya. Kemudian ada lagi yaitu pada serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu ya atau Apis indica, terdapat koloni yang terdiri dari ratu yang fertil dan pejantan yang fertil dan mati setelah kawin dan pekerja yang mandul ya atau steril ya. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja atau prajurit. Sedangkan yang tidak dibuahi ya akan berkembang menjadi pejantan. Lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul ya atau steril karena pengaruh lingkungan yaitu kurang makan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang ya. Perkembangbiakan secara seksual. Vertebrata hanya dapat berkembang secara kawin atau seksual, yaitu peleburan antara ovum dan spermatozoid membentuk zigot. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebut fertilisasi eksterna atau eksternal ya, misalkan pada ikan dan katak. Sebaliknya, bila terjadi di dalam tubuh disebut fertilisasi internal atau internal. Ini terjadi pada reptil, burung, dan hewan menyusui. Perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas. Yang pertama ya, hewan vivipar. Apa itu hewan vivipar? Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan ya. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induknya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Ini contohnya pada domba. Kemudian masih tentang vivipar, yaitu hewan yang melahirkan anaknya, embrio berkembang dalam induknya dan mendapatkan makanan dari induk melalui plasenta. Nah, ini termasuk juga pada manusia. Ya, manusia, kucing, kelinci dan sebagainya ya. Ya, mamalia itu termasuk kita manusia ya. Fertilisasi internal karena telah memiliki organ reproduksi sempurna kecuali golongan hewan berparuh bebek atau platypus. Semua hewan menyusui atau mamalia selalu melahirkan atau vivipar. Telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Embrio mendapat makanan dari rahim melalui plasenta. Nah, domba, kambing, sapi, jerapah dan sebagainya ya. Jadi semua hewan mamalia itu pasti vivipar atau pasti melahirkan, kecuali ini tadi hewan berparuh bebek atau platypus. Kemudian yang kedua adalah hewan ovipar atau hewan bertelur ya. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Nih contohnya, ayam yang mengerami telurnya. Ya, hewan yang meletakkan telur di dalam tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur. Misalnya ya, ikan, burung, amfibi dan sebagian reptilia yang bertelur atau ovipar. Masih ada lagi yang lain yaitu bangsa Aves ya atau burung. Fertilisasi internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar.
Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpannya dalam lubang-lubang yang ditutupi daun, ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapat makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur tersebut. Semua bangsa Aves ovipar. Ayam, burung merpati, burung jalak, burung ini ya, semua burung. Kemudian ikan juga bertelur kan, berarti juga ovipar ya. Ikan tidak memiliki organ perkawinan, perembuahan terjadi di luar tubuh ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dibuahi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung dalam air. Ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya, ada yang ditempelkan pada tanaman dalam air. Serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya, seperti pada ikan mujair ya. Kemudian ini amfibi atau bangsa katak, ini juga bertelur sehingga disebut ovipar juga ya. Katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal ya, sama dengan ikan. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari telur akan menetas, menghasilkan berudu dan atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah bentuk menjadi katak. Pada umur 1 tahun, katak telah menjadi dewasa. Sekarang yang ketiga yaitu hewan ovovivipar, yaitu hewan bertelur sekaligus juga melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya lahir. Contohnya pada kadal dan sebagian jenis ular. Ya, ini ya. Ovovivipar atau biasa disebut bertelur beranak ya. Hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur. Tadi sudah kami jelaskan di atas sama ya. Ini juga terjadi pada ikan, ya, ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular tadi. Nah, sekarang pada reptil. Ada yang meletakkan telur ovipar dan ada pula yang bersifat ovovivipar. Pembuahan terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Telur dilindungi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir. Di dalam lumpur ada yang dierami. Pada kadal telurnya menetas di dalam tubuh atau ovovivipar. Sekarang kita masuk ke perkembangan hidup hewan ya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan hidup hewan itu atau biasa disebut metamorfosis ya. Dari lahir sampai dewasa ya, itu ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Langsung saja kita lihat ya. Nih contoh pada hewan Lepisma saccharina. Ini dari telur hewan muda, ukurannya sampai dewasa. Ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Ini ya, bisa dilihat dan dibaca sendiri. Perkembangan hewan yang demikian dari telur sampai dewasa itu disebut metamorfosis ya. Nah, kita bahas yang pertama, metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya nimfa berkembang menjadi hewan dewasa.
Jadi dari kecil, telur kecil ya, sudah menjadi hewan dewasa, hewan seperti dewasa. Tapi ukurannya saja yang berbeda. Jadi hewan kecil sampai menjadi hewan dewasa atau ukurannya lebih besar. Sekarang kita masuk metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis di mana telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Ini contohnya ya. Telur menetas menjadi larva. Larva kecil agak besar. Larva kemudian ini ya menjadi pupa menjadi hewan dewasa. Ini yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Selama perkembangbiakan hidupnya ya, ini ya pada ubur-ubur atau opelia ya. Ubur-ubur berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa. Ini adalah tahap seksual ya. Kemudian dijumpai juga dalam bentuk polip, ini tahap aseksual. Saat medusa ada alat kelamin mengalami fertilisasi, sedangkan saat polip aseksual ini berbentuk strobila yang terlepas dari induknya atau biasa disebut evira ya. Gambarnya ini di sini ada evira. Kemudian evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Untuk lengkapnya bisa dipelajari di buku siswa kelas 9 ya. Ini juga saya ambil juga dari sana. Kemudian metamorfosis pada katak, jelas sekali ya, kita pernah mempelajarinya di SD ya. Telur menetas menjadi kecebong. Kecebong berubah menjadi berudu. Berudu berkaki, berudu berkembang menjadi katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Ciri katak muda itu apa? Masih punya ekor ya, seperti itu ya. Nah, ternyata sudah selesai ya. Demikian tadi paparan dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.